Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi evaporasi. Saya Najwa Talatov Ardi dengan NIM 2502040 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Evaporasi merupakan salah satu proses penting dalam siklus hidrologi yang berperan dalam perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dalam bentuk uap. Proses ini terjadi ketika energi panas terutama dari radiasi matahari menyebabkan molekul air berubah dari fase cair menjadi gas. Evaporasi tidak hanya terjadi pada bahan air seperti laut, danau, dan sungai, tetapi juga ada permukaan tanah dan vegetasi yang basah. Dalam bidang pertanian, evaporasi memiliki pengaruh besar terhadap ketersediaan air di dalam tanah. Tingkat evaporasi yang tinggi dapat menyebabkan berkurangnya kelembapan tanah, sehingga tanaman berpotensi mengalami kekeringan. Oleh karena itu, pemahaman tentang evaporasi sangat penting dalam pengelolaan irigasi, penjadwalan penyiraman, serta menjaga keseimbangan air bagi pertumbuhan tanaman. Tujuan mempelajari evaporasi adalah untuk memahami proses perubahan air dari fase cair menjadi uap yang terjadi di permukaan bumi, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui besarnya kehilangan air dari permukaan tanah dan badan air, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan sistem irigasi yang efisien dan tepat guna. Evaporasi juga dipelajari untuk menganalisis pengaruh faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan udara, angin, dan radiasi matahari terhadap laju penguapan air. Nah, alat dan bahannya: yang pertama kaleng 2 ukuran yang sama, yang kedua penggaris, 3 HP, dan alat tulis. Nah, bahannya yaitu adalah air. Nah, inilah cara kerja pada evaporasi. Air yang kita letakkan di dalam ruangan dan di lingkungan. Jadi kita menggunakan kaleng yang berukuran besar ya. Kemudian diisi dengan air sampai itu ada di bawah garis-garis itu. Nah, di situ pembatasnya. Kemudian kita taruhkan untuk di dalam ruangannya, diukur dengan menggunakan penggaris. Menguap saat diperiksa untuk kedua kalinya setelah 1 jam, maka itu evaporasi. Begitu juga dengan yang ada di luar ruangan, kita periksa dulu ukuran awalnya, kemudian nanti setelah 1 jam kita periksa lagi apakah dia telah menguap atau tidak. Kemudian itu dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Dalam sehari bisa 3 kali, yaitu di waktu pagi sebelum jam 6, kemudian di waktu siang dari jam 12 sampai jam 1, kemudian di waktu sore dari jam setengah 5 sampai jam setengah 6. Nah, inilah hasil dari pengamatan evaporasi selama 7 hari. Jadi pembahasannya adalah evaporasi adalah proses perubahan air dari fase cair menjadi uap, air yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya energi panas terutama dari radiasi matahari. Proses ini merupakan bagian penting dari siklus hidrologi karena berperan dalam memindahkan air dari permukaan bumi ke atmosfer. Secara fisika, evaporasi terjadi ketika molekul air memperoleh energi yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatan antar molekul dan berubah menjadi uap. Proses ini tidak memerlukan titik didih sehingga dapat terjadi pada suhu berapapun. Meskipun laju evaporasi akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Hal ini menunjukkan bahwa energi panas sangat berpengaruh terhadap kecepatan penguapan. Nah, jadi kesimpulannya, evaporasi merupakan proses penting dalam siklus hidrologi yang berfungsi mengubah air dari bentuk cair menjadi uap dan memindahkan ke atmosfer. Proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Dalam bidang pertanian dan pengolahan sumber daya air, evaporasi memiliki peran besar karena menentukan jumlah kehilangan air dari tanah dan permukaan bumi. Tingginya laju evaporasi dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bagi tanaman, sehingga perlu pengelolaan yang tepat seperti pengaturan irigasi.